Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan. Lewat pertanyaan sektor pada malam hari ini, kita akan menggumuli firman Tuhan, yakni firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Marilah mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berkeliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah dalam sebuah razia lalu lintas, ada 2 orang pemuda yang kedapatan melanggar rambu lalu lintas. Akhirnya mereka pun diberhentikan seorang polisi. Kemudian mereka ditanyai tentang surat-surat kendaraan mereka. Dan didapati mereka berdua tidak bisa menunjukkan surat-surat yang lengkap. Maka si polisi itu berkata, "Kalian berdua harus ditilang." Dan dia sudah mulai menulis dan dia berkata, "Nanti kalian pergi untuk ikut pengadilan." Ketika mendengar itu, tidak habis akal seorang dari pemuda itu berkata kepada polisi itu, "Kamu apa tidak mengenal kalau aku memiliki saudara Bapak A, seorang jajaran pimpinan kepolisian pada waktu itu? Itu adalah saudara saya," katanya. Si polisi itu sempat terhenti menulis surat tilangnya dan dia terdiam, namun dia kembali menjelaskan dengan lebih jelas tentang kesalahannya. Tapi dia melanjutkan menulis. Kemudian si pemuda itu tidak mau kalah, dia juga berkata, "Apa kau nggak percaya ya? Atau saya telepon dulu bapak itu," katanya. Dia sembari mengambil handphonenya mau seolah-olah menelepon. Ketika si pemuda itu mengatakan demikian, tiba-tiba si polisi itu berkata, "Ya sudahlah, pergilah kalian dan jangan ulangi seperti ini lagi," katanya. Akhirnya mereka dilepaskan atau dibiarkan pergi. Kemudian kedua pemuda itu menaiki keretanya, mereka melaju melewati razia polisi. Ketika mereka masih dalam perjalanan, seorang pemuda teman yang satu lagi bertanya,
apa betul kau punya saudara atau bersaudara dengan Bapak A itu? Katanya. Kemudian temannya ini berkata, saya nggak kenal itu. Yang penting aku tahu namanya, itu aja aku sebutkan. Kalau aku nggak kenal sama dia, katanya. Tiba-tiba mereka berdua sama-sama tertawa mengingat atau mendengar cerita itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kisah singkat ini saya mau menunjukkan bahwa di dunia ini bisa saja kita dengan menggunakan nama orang lain kita lolos atau kita selamat. Tapi berbeda dengan menggunakan nama Tuhan. Kita tidak boleh lolos atau tidak boleh selamat ketika kita menyalahgunakan namanya. Dalam teks ini kita tahu bahwa disebutkan ada 7 anak imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Mereka melihat ada kesempatan menggunakan nama Yesus supaya mereka tenar. Mereka disebutkan adalah kaum-kaum atau orang-orang yang melakukan jampi. Memang pada waktu itu di Efesus, tindakan-tindakan jampi, perdukunan itu sudah hal yang biasa. Maka supaya mereka lebih terkenal, karena mereka lihat bahwa Paulus dengan menggunakan nama Yesus cepat terkenal, maka mereka juga berencana hendak menggunakan nama Yesus untuk melakukan perdukunan mereka dan jampi mereka. Hingga pada suatu cerita, mereka hendak menyembuhkan seorang yang dirasuki oleh roh jahat. Mereka menyatakan dirinya bahwa mereka menggunakan nama Yesus. Tapi teks kita bercerita, roh jahat itu mengenali bahwa mereka bukan betul-betul menggunakan nama Yesus, atau tidak betul-betul percaya kepada Yesus. Itu sebabnya yang mereka terima justru mereka dipermalukan di hadapan orang banyak atas tindakan mereka itu. Bapak Ibu yang terkasih, lewat kisah ini marilah kita memahami dan memperhatikan 3 penekanan berikut. Yang pertama adalah jangan menyalahgunakan nama Tuhan. Jangan menyalahgunakan nama Tuhan. Di dalam teks ini kita tahu bahwa anak-anak Skewa memang tidak mengenali Tuhan dengan benar. Anak-anak Skewa memang belum percaya kepada Tuhan dengan benar. Tapi hanya karena untuk kepentingan mereka, supaya cepat terkenal seperti Paulus. Karena memang ketika Paulus melayani di Efesus, dia menggunakan nama Tuhan Yesus. Ada banyak mujizat-mujizat yang diperbuat Allah melalui Paulus. Bahkan disebutkan di ayat 12, sapu tangan yang pernah dipegang Paulus pun bisa ketika diletakkan kepada orang sakit, dia langsung sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Hal itulah yang menggoda anak-anak Skewa untuk memakai nama Yesus sebagai cara mereka supaya mereka cepat terkenal, atau supaya mereka diterima oleh orang banyak, diakui oleh orang banyak. Namun apa yang terjadi? Mereka justru mengalami celaka dari perbuatannya itu. Kita tahu Tuhan juga sudah jelas memerintahkan ini dalam titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan namanya. Anak-anak Skewa juga telah menyalahgunakan nama Tuhan, maka mereka mendapat hukuman pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi dalam kehidupan ini jangan sekali-kali menyalahgunakan nama Tuhan Yesus. Bisa saja kita secara tidak sadar menyalahgunakan nama Tuhan Yesus demi kepentingan kita, demi ketenaran kita, demi kekuatan kita, demi kekayaan kita. Kita berkata ini adalah atas nama Tuhan Yesus atau demi nama Tuhan Yesus, padahal tidak. Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, berhati-hatilah, karena orang-orang yang menyalahgunakan namanya akan mendapat hukuman dari Tuhan Allah. Yang kedua, milikilah pengenalan yang benar dan iman kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi,
Anak-anak Skewa menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh jahat dari seseorang, bukan karena percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus, tapi sekali lagi hanya karena mau menggunakan kesempatan supaya cepat terkenal, supaya cepat tenar. Kita sebagai umat percaya juga diingatkan pada malam hari ini, menjadi orang percaya pengikut Kristus janganlah menjadi orang yang sekedar tahu, yang sekedar kenal, tapi harus benar-benar tahu, harus benar-benar kenal Tuhan Yesus yang kita sembah dan puji itu. Menjadi seorang pengikut Kristus janganlah hanya menjadi ikut-ikutan saja, tapi benar-benar mengikut Kristus karena kita mengimani Dia adalah Tuhan yang memiliki kuasa dalam seluruh kehidupan kita ini. Bahkan menjadi pengikut Kristus jangan menjadi orang yang coba-coba, tapi dengan satu komitmen yang kuat, kita mengikut Dia, percaya kepadanya, dan beriman hanya kepada Dia saja. Kemudian yang ketiga ini yang terakhir, jauhi dan buanglah hal-hal atau segala bentuk okultisme dari dalam kehidupan. Bentuk okultisme ini itu hingga pada saat ini boleh kita katakan tetap hidup dan berkembang. Walau zaman sudah berkembang pesat, teknologi juga meningkat, tapi hal-hal yang berbentuk okultisme itu tetap ada hingga pada saat ini. Ada banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, tapi tetap percaya kepada jampi-jampi atau percaya kepada dukun. Ini adalah hal-hal yang berbentuk atau berbau okultisme. Percaya kepada dukun. Kita tahu dukun sering disebut dengan orang pintar. Kenapa disebut dukun orang pintar? Ya karena orang yang datang kepadanya adalah orang yang bodoh. Maka disebutlah dukun itu orang pintar. Orang-orang yang percaya kepada Kristus bukanlah orang bodoh, maka dia tidak akan pergi ke dukun. Memang kita tidak boleh tutup mata, hingga pada hari ini masih banyak dari antara umat percaya ini yang belum benar-benar atau sepenuhnya hanya percaya kepada Tuhan Allah, tapi ada yang percaya kepada Tuhan dan percaya juga kepada hal-hal yang berbau okultisme. Itu sebabnya masih ada kita temukan dari antara orang Kristen yang membuat sesuatu di cincinnya, atau yang meletakkan sesuatu di dompetnya, atau yang menaruh sesuatu di depan, di atas pintu rumahnya, bukan salib, yang diletakkan itu telur ayam kampung, katanya untuk menjaga pengisi rumah itu. Atau masih ada orang-orang Kristen ini, kalau mereka memasak makanan yang enak tidak langsung dimakan, tapi setelah dimasak disusun dengan teratur, diletakkan dulu di atas lemari dalam kamar. Jolo dialang upungi jo, baru peyalang nasi. Ketika makanannya sudah dingin, kemudian mereka pegang, oh ngayal lengupungi, baru mereka makan. Itu juga adalah hal-hal yang berbau okult atau okultisme yang saya sebutkan tadi. Pada malam hari ini kita diingatkan sebagai umat percaya, jauhilah dirimu dan buanglah segala hal-hal yang berbentuk okultisme daripada. Karena percaya kepada okultisme itu ibarat istilah sekarang itu disebut tidak ada makan siang yang gratis. Kalau sekali kita menjalin percaya, menjalin hubungan dengan hal yang okult, maka itu akan menuntut dari kita balas. Apa balasannya? Yaitu jiwa kita ini ditarik masuk supaya menjadi miliknya. Ketika kita menyimpan sesuatu yang berbau okult, entah di cincin, entah di kalung, entah di dompet, entah di tas, entah di rumah, hati-hati. Itu menjadi titik-titik sinyal kecil di rumahmu atau di dalam dirimu yang menarik sinyal-sinyal yang membiarkan roh jahat masuk dan menguasai kehidupanmu, yang membiarkan iblis masuk dan menguasai kehidupanmu, menguasai rumahmu. Maka jauhkan, buang semua hal-hal yang berbentuk okult seperti itu. Demikian juga orang-orang di Efesus, setelah kejadian yang dialami oleh anak-anak Skewa yang dipermalukan oleh roh jahat di hadapan orang banyak. Luar biasa disebut di situ, roh jahat itu menggagahi mereka dan menghempaskan mereka, yang membuat anak-anak Skewa harus berlari telanjang dan luka-luka. Mereka dipermalukan di depan orang banyak.
termasuk di depan teman-temannya yang juga tukang jampi atau dukun-dukun pada waktu itu. Itu yang membuat disebutkan ayat 18 sampai ayat 19, ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasa nama Tuhan, dan meninggalkan tindakan-tindakan okult. Dan disebutkan mereka datang mengaku percaya kepada Tuhan dan mengakui segala kesalahannya. Serta yang paling menarik, mereka mengambil buku-buku jampi mereka. Disebutkan bukunya sangat mahal, sampai 5.000-an perak. Itu mereka bakar semua. Ini menunjukkan ada tindakan yang sungguh-sungguh, tindakan totalitas untuk menghancurkan, membumi hanguskan segala hal-hal yang berbentuk okult pada waktu itu. Demikian juga halnya kita sebagai umat percaya, apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari pernah menyentuh itu, pernah memegang itu, atau sekarang sedang memegang dan menyimpan hal-hal yang berbau okult itu, segeralah jauhi, segeralah buang, bakar semua. Kembalilah percaya dan hanya meyakini Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupanmu. Ingat sekali lagi, orang-orang yang percaya kepada okult akan menerima hukuman dari hal-hal jahat yang diperbuatnya itu. Tuhan menguatkan saudara-saudari untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, mengajar kami untuk sungguh-sungguh percaya hanya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ingatkanlah kami seluruh umat-Mu Tuhan, supaya kami tidak menyalahgunakan nama-Mu demi kepentingan kami, demi keinginan kami sendiri. Tapi biarlah nama-Mu dengan kuasanya Tuhan, itu yang memimpin kami dalam kehidupan ini. Kami benar-benar memiliki pengenalan yang benar dan memiliki kepercayaan iman yang benar kepada-Mu. Kami ya Tuhan dapat menjadi orang-orang yang benar-benar berkomitmen hanya percaya kepada-Mu. Dan tolonglah kami umat-Mu supaya kami dapat menjauhkan kehidupan kami dari hal-hal yang berbentuk okultisme yang menduakan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu ini. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu, seluruh keluarga yang beribadah pada malam hari ini. Berkati mereka masing-masing di tengah-tengah keluarganya. Berikan umur panjang, rezeki atas pekerjaan tangan, sukacita dan kesehatan bagi seluruh anggota keluarga mereka. Tuhan, jauhkanlah dari kehidupan mereka segala perbuatan jahat dan hal-hal yang membahayakan kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah kami tetap bermohon kepadamu, bermohon atas belas kasihan-Mu. Sembuhkanlah dunia ini, sembuhkanlah bumi ini dari pandemi virus corona 19 ini, supaya kami dapat dengan leluasa lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta bersekutu bersama-sama dengan orang-orang seiman dengan kami untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah kami, dengarlah doa permohonan kami ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.